Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen. Untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Apa saja yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? Yang pertama, Business and Intelligence System atau BIS. Sistem informasi manajemen ini sering digunakan sebagai bahan pengambil keputusan bisnis dengan mengumpulkan, mengintegrasi, dan menganalisis data, sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Sistem ini biasanya digunakan oleh manajer dan eksekutif tingkat bawah. Yang kedua yaitu Executive Information System atau EIS. Sistem ini mempunyai kesamaan dengan BIS, namun sistem ini lebih sering digunakan oleh manajemen tingkat senior. Sistem ini juga digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan. Selain itu, EIS juga mempunyai tingkat akurasi data yang tinggi dan memiliki kemampuan membaca data secara tepat dan akurat. Yang ketiga yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyimpan informasi detail pelanggan, mulai dari penjualan, informasi kontak, bahkan pendapatan yang diperoleh. Sistem CRM ini sering digunakan oleh tim pemasaran, customer service, business analysis, dan tim penjualan. Yang keempat yaitu Sales Force Automation System atau SFA. Sistem ini memiliki kemampuan mengotomatisasikan banyak tugas tim penjualan. Komponen khusus SFA dapat memanajemen kontak, melakukan pelacakan, pembuatan kontak, hingga manajemen pemesan. Adanya sistem ini dapat meringankan pekerjaan tim penjualan. Cara kerja informasi manajemen. Untuk cara kerja dari sistem informasi manajemen ini dapat dimulai dengan mengolah data terlebih dahulu. Kemudian, data akan disimpan dalam database yang berpusat pada informasi yang dapat diakses dan juga diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang. Selanjutnya yaitu tujuan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyimpan data dan informasi yang diproses untuk penggunaan di masa yang mendatang. Kedua, mengontrol fungsi manajemen untuk menyediakan informasi secara cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, menggabungkan struktur dan proses organisasi perusahaan untuk mengontrol perusahaan agar lebih baik dan memaksimalkan potensi sistem informasi yang ada. Yang keempat, memberikan gambaran tentang kinerja berbagai sumber daya yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan. Mengapa sih sistem informasi manajemen berperan penting dalam sebuah perusahaan? Yaitu membantu mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan perusahaan, membantu dalam pengambilan keputusan investasi, mengantisipasi dampak kondisi ekonomi, membantu melakukan penyesuaian terhadap teknologi baru. Langkah-langkah membuat sistem informasi manajemen yang baik. Langkah pertama, perencanaan, yaitu membuat semua rencana yang berkaitan dengan sistem informasi. Yang kedua, analisa, menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai dengan standar. Yang ketiga, desain. Langkah ini sangat penting karena langkah ini menentukan pondasi sistem informasi. Kesalahan dalam mendesain akan menimbulkan hambatan bahkan kegagalan proyek yang akan kita buat. Yang keempat, pengembangan. Pekerjaan ini dilakukan di tahap pengembangan ini adalah pemrograman. Seorang yang mengembangkan ini adalah seorang programmer yang membuat dengan bahasa pemrograman tertentu. Langkah kelima adalah testing atau pengujian. Proses yang dibuat sedemikian rupa dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dari hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang kita harapkan. Langkah keenam yaitu implementasi.
Proses untuk menerapkan suatu sistem informasi yang telah kita buat agar pengguna dapat menggunakan sistem informasi yang lama. Proses implementasi yaitu yang pertama memberitahu pengguna, terus selanjutnya melatih pengguna, terus sistem GPS, selanjutnya entry atau konversi suatu data. Selanjutnya, siapkan ID pengguna. Selesai. Langkah terakhir yaitu pengoperasian dan pemeliharaan. Selama sistem informasi telah beroperasi, terdapat beberapa pekerjaan rutin yang harus dilakukan terhadap sistem informasi, yaitu yang pertama, pemeliharaan sistem, yang kedua, pencadangan dan pemulihan, yang ketiga, arsip data. Bagaimana peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan sangat penting karena kerumitan besar di setiap organisasi bisnis. Tanpa data yang tepat, hal itu akan mengganggu siklus pengambilan keputusan. Dalam pilihan otoritatif, mengasumsikan bagian penting untuk mencapai tujuan dan bahwa setiap pilihan bergantung pada informasi yang benar. Dengan asumsi data dapat diterapkan, pilihan tidak akan tepat dan akan menghadapi kesialan dan tantangan dalam bekerja. Kelemahan sistem informasi manajemen. Yang pertama, biaya akan lebih mahal. Yang kedua, memiliki keterbatasan jumlah dan juga tingkat kemampuan SDM yang menguasai suatu sistem informasi. Yang ketiga, perubahan dalam sistem informasi secara cepat sehingga kita belum tentu dapat melakukan adopsi dengan perubahan tersebut. Yang keempat, adanya kekurangan tenaga ahli pada bidang sistem informasi. Selanjutnya adalah karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, MIS sangat tunduk pada informasi data organisasi secara umum dan selanjutnya bergantung pada perkembangan informasi yang dipegang oleh asosiasi. Yang kedua, SIM dalam beberapa kasus tidak dapat menyelidiki masalah. Yang ketiga, MIS membutuhkan pengaturan yang tepat dan panjang, sementara pada saat yang sama memeriksa perkembangan organisasi di masa depan. Yang keempat, SIM biasanya disusun untuk informasi yang telah terjadi atau informasi yang sedang terjadi, bukan informasi yang akan terjadi. Yang kelima, SIM juga berada di ruang ekstra data di dalam organisasi dibandingkan dengan informasi dari luar organisasi. Yang terakhir, SIM biasanya tidak elastis karena jenis laporan yang disampaikan sudah susah payah diatur sebelumnya. Elemen fisik yang ada di sistem informasi. Yang pertama, orang atau personil yang dimaksudkan yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personil data entry, dan manajer sistem informasi atau EDP. Yang kedua, prosedur. Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan masukan, instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Yang ketiga, perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer, pusat pengolah, unit masukan atau keluaran, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. Yang keempat yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama. Yang pertama, aplikasi perangkat lunak umum seperti model analisis dan keputusan. Kedua, aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Yang ketiga, sistem perangkat lunak umum seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. Elemen fisik yang ada di sistem informasi yang kelima yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Selanjutnya,
Yang keenam yaitu komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Yang terakhir yaitu basis data. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.